Terima kasih. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Coach. Apa kabarnya? Baik, baik, sehat. Luar biasa. Baik. Lagi sibuk-sibuk apa ini sekarang, Pak Imam? Kembali sibuk di rumah, Pak, karena jadwal juga udah berubah lagi. Baik, Pak Imam, saya akan mengadakan coaching sebentar lagi bersama Pak Imam. Dan itu, apakah Pak Imam siap? Siap. Oke, jadi waktu coaching kita sekitar 15 menit. Oh iya, iya, Coach. Ya. Jadi coaching itu adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Imam siap? Oke, siap-siap ya. Nah, selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Imam serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Imam. Apakah Pak Imam berkenan? Iya, tentu saya berkenan. Ya. Baik, baik. Di sela sesi coaching ini, saya akan memberikan umpan balik kepada Pak Imam. Apa Pak Imam berkenan? Oh iya, tentu berkenan, ya Pak. Baik, baik. Nah, untuk itu yang pertama ya, tujuan dari umpan balik adalah agar Pak Imam lebih mudah dan cepat mencapai tujuan. Apakah Pak Imam siap? Siap. Baik, saya akan mendengar dan memperhatikan apa yang Pak Imam sampaikan, dan darinya saya akan memberikan umpan balik baik dengan bertanya atau menyampaikan usulan. Apakah Pak Imam berkenan? Iya, saya berkenan. Agar umpan balik bisa tercatat dengan baik, kita membutuhkan kertas dan alat tulis. Apakah bisa dipersiapkan? Oke, siap ya. Baik. Saya siapkan. Baik. Sumber daya di mana Pak Imam dapat menggunakannya untuk mencatat? Apakah Anda sudah siapkan itu semua? Ya, sudah siap. Ya, di akhir sesi coaching ini, apa secara spesifik yang Pak Imam ingin? Ya, ini mengenai perubahan ya. Saya ingin mendapatkan cara bagaimana saya bisa menerima perubahan dengan cepat gitu, Pak. Dan bisa mengatasi itu, menerima dan mengatasi perubahan itu. Bagaimana cara dengan tepat mengatasi perubahan itu? Nah, apa kendalanya yang Pak Imam alami sekarang? Ya, kendalanya ketika sebuah perubahan itu saya alami, saya tidak siap bisa langsung menerima perubahan itu karena sebelumnya saya sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan cukup baik, tapi karena perubahan itu saya jadi ya tidak siap gitu, Pak. Iya. Baik. Nah, saya dengar Bapak mengatakan bahwa karena keadaan itu berubah, jadi ya memaksa bahwa akhirnya kita ya sepertinya tidak siap. Bagaimana situasi saat ini yang dirasakan oleh Pak Imam? Situasinya sangat meresahkan ya. Saya tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu, Pak. Karena serba mendadak, serba spontan gitu ya. Seperti itu. Penyebabnya itu seperti apa, Pak Imam? Ya, penyebabnya karena sebuah perubahan yang mendadak, saya jadi tidak bisa memberikan apa yang sudah saya siapkan dengan baik. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, terus kalau demikian, apakah Pak Imam punya solusinya untuk? Saya harus mengasah spontanitas saya, Pak. Harus mengasah spontanitas. Ya. Nah, apa yang Pak Imam maksudkan dengan spontanitas itu? Sesuatu yang
ada dalam diri Pak Imam bentuknya seperti apa? Spontanitas yang saya maksud itu sesuatu yang bisa saya ekspresikan, saya lakukan dengan spontan dalam sebuah kondisi yang kondisi apapun kondisi yang ada gitu. Apapun kondisi yang terjadi, saya harus bisa mengatasinya dengan spontan. Harus bisa mengatasinya dengan spontan ya. Jadi dengan adanya masalah ini, jadi ada sesuatu yang muncul dalam pikiran Pak Imam untuk mengatasinya dengan spontan. Artinya spontan itu dalam bentuk apa kira-kira Pak Imam? Ya tentunya spontan itu dengan melalui apa-apa yang sudah saya pahami, sudah saya alami sebelumnya. Jadi pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lakukan, yang sudah saya alami itu menjadi modal saya untuk saya melakukan spontan. Apa yang Anda pikirkan tentang yang pernah Anda alami itu untuk bisa mengatasi sesuatu dengan spontan? Tentang sebuah peristiwa yang sudah saya alami dan menggunakan spontanitas saya, Pak ya. Ya. Ketika bermain musik dengan dengan seseorang atau sebuah kelompok yang belum disiapkan sebelumnya. Jadi saya secara misalnya jam session gitu ya dengan para pemusik, saya bisa melakukannya dengan spontan tanpa persiapan dulu. Wah, luar biasa. Berarti itu ada suatu talented yang tersembunyi di dalam diri Bapak yang ketika mengalami kendala, maka talented itu akan muncul keluar untuk bisa dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan solusi gitu, Pak. Iya, itu yang saya bayangkan tentang spontanitas yang sudah saya alami. Seperti itu, Pak. Luar biasa, luar biasa. Nah, ya. Dan selain itu apa yang Anda rasakan ya ketika pengalaman masa lalu waktu main musik menghadapi situasi yang sulit dan bisa diatasi. Nah, dengan dikombinasi dengan sekarang, apa yang Bapak Imam rasakan? Spontanitas yang saya lakukan membuat saya terlibat. Terlibat dalam peristiwa itu, Pak. Oh, luar biasa. Ya. Berarti sekarang tentu dalam pikirannya Pak Imam ada tujuan. Kira-kira apa tujuan yang mau dilakukan ke depan ini? Ya saya ingin mengatasi berbagai perubahan dengan mengasah spontanitas saya, Pak. Dengan mengasah spontanitas, luar biasa. Jadi dengan mengasah spontanitas itu maka akan bisa menghasilkan solusi yang tepat buat persoalan itu, Pak Imam ya. Iya. Oh, luar biasa. Ya. Dan apa langkah-langkah yang perlu segera untuk dilakukan dalam spontan itu secara spesifik? Saya harus mengingat kembali bagaimana saya melakukan spontanitas dalam bermusik ya tampaknya. Spontanitas itu bisa saya lakukan karena saya sebenarnya siap. Maksud saya punya sebuah kebiasaan yang bisa mengasah kemampuan saya sehingga itu bisa saya gunakan kapanpun dan dimanapun. Seperti itu, Pak. Artinya kalau tidak salah saya tangkap bahwa Pak Imam mempunyai pemahaman sepenuhnya solusi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Mungkin secara lengkap belum ya, Pak ya. Cuma saya yang terlintas ketika coach bertanya soal spontanitas itu, saya jadi teringat dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu, Pak.
Itu salah satu di antaranya, itu pintu masuk, Pak. Bagi saya biasa. untuk melangkah ya. Untuk melangkah. Berarti ada kekuatan yang Pak Imam rasakan di sana. Apa kekuatan itu? Saya punya kekuatan tentang kesiapan. Oh, kesiapan. Baik. Bahwa saya dengan apapun saya, siapapun saya siap menghadapi apapun. Itu adalah satu kekuatan Pak Imam. Iya. Wah, luar biasa. Kalau dilihat skala skor mencapai suatu tujuan yang Pak Imam inginkan itu dari 0 sampai 10 sekitar angka berapa? Kekuatan itu 9, Pak. 9. Wah, luar biasa. Ya. 9 kekuatan itu ya. Wah, itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa untuk mencapai harapan atau tujuan. Nah, metafora apa yang Pak Imam pakai untuk membangun kekuatan itu? Pak? Ya, menyalakan lampu. Menyalakan lampu. Ibarat di tengah malam. Menyalakan lampu ketika listrik padam. Menyalakan sesuatu ketika listrik padam. Menyalakan sesuatu yang terang. Gitu ya. Oh, menyalakan sesuatu yang terang di saat listrik padam. Ya. Luar biasa. Artinya ini menjadi pelita di tengah kegelapan, apa begitu? Ya. Wah, luar biasa. Hal yang luar biasa. Artinya penerang bagi setiap kegelapan. Luar biasa. Nah, bagaimana mengakseskannya ini, Pak Imam, di dalam diri Pak Imam? Saya nggak tahu bagaimana mengaksesnya, Pak ya. Ya. Nah, bagaimana cara menghadirkan terang di tengah kegelapan ini di dalam tindakan yang mungkin Pak Imam akan lakukan ke depan? Langsung benahi. Oh, baik, langsung dibenahi ketika ada sesuatu yang perlu dibenahi. Jangan menunda waktu begitu, Pak Imam ya. Ya. Baik. Wah, luar biasa. Nah, apa yang Pak Imam rasakan sekarang ketika menyampaikan sesuatu di dalam hati Pak Imam? Ya, saya mendapat sebuah pencerahan ya, membuat dengan mengingat kembali ya. Dengan mengingat kembali apa-apa yang harus saya lakukan dan sebaiknya harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya dalam mencapai tujuan tertentu. Pertanyaan terakhir, apa kesimpulan yang Pak Imam bisa sampaikan dalam sesi coaching kita pada kesempatan ini? Perubahan itu bisa muncul dengan cepat, bisa muncul dengan lambat, dan yang pasti perubahan itu adalah mutlak adanya. Betul. Ya, perubahan itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi dan senantiasa terjadi, dan sebab itu saya harus siap mengatasi itu. Baik. Saya mengatasinya salah satu caranya dengan mengasah spontanitas saya, dengan mengingat bagaimana saya mengakses spontanitas itu dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan metafora atau dengan sebuah ungkapan. Itu, Pak. Baik, oke, luar biasa. Terima kasih Pak Imam, Tuhan memberkati. Amin. Ya.